mute Saya mikrofon masih saya. menganggap Kenapa? Karena Tuhan kamu nggak bisa ini, nggak bisa berargumen. Saya masih menganggap yang kau bacakan Tuhanmu belum Tidak ketemu. ada Tuhan yang hilang, boy. Ya terus mana Yesus di Tuhan situ? Yesus tetap. Yang He mana is Tuhan yang Alpha hilang? dan Mana Omega. dia? Dia adalah yang awal dan yang akhir. Mana orang mana itu langsung ke Dia yang awal dan yang akhir. langsung ke Dari Wahyu itu kejadiannya dulu terusin. Kan pernah hilang Tuhannya kan Bang Andi? Iya, hilang. Mayat Tuhan pernah hilang, mayat Tuhan. Kejadian, ulangan, bilangan. Ayo cari Yesus di situ. Tadi katanya baca kejadian sampai Wahyu. Baru sampai 26 belum ketemu Yesus. kamu menutup. Malu nih ya, Tuhannya hilang. Malu nih ya. يا هدي يا بشير يا طبيبي نبي الله خير الخلق جميعا له أعلى المناسب والمراتب صلاة الله سبحان الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami semuanya dirahmati Allah. Semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiada kamu hujung dari dunia hingga akhirat, insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan Rasulullah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cinta, insyaallah di bawah naungan Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya, insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, pada kesempatan pagi hari ini saya akan mengunggah sebuah video di mana video ini mengisahkan tentang bagaimana perdebatan Kristen orang-orang Kristen ini yang dimana mereka ya seperti biasa dengan ngototnya dan ini adalah seorang perempuan nih kamu simin, pendeta nampaknya ya. Pendeta perempuan, jadi baku hantam dengan Utinora. Seru kamu simin. Oke, demikian kamu simin videonya. Apa katanya? Ya Bapa, aku bersyukur kepadamu. Dia meminta makanan itu diberkati. Jadi Yesus ini ada Tuhan. Ketika dia mau ditangkap oleh tentara Romawi, dia berdoa semalam-malaman loh. Bukan sejam 2 jam, semalam-malaman. Dengan rasa takut dia berdoa. Sampai Tuhan mengutus lagi, Bapaknya mengutus lagi malaikat untuk menguatkan Yesus. Bagaimana mungkin ada Tuhan? Tunggu dulu Bapak, Kakak. Bagaimana mungkin ketika firman yang keluar dari mulut Tuhan menjadi manusia, terus kalian katakan firman yang menjadi manusia itu adalah Tuhan itu sendiri. Sementara Yesus berdoa. Dia berdoa kepada Bapaknya. Bagaimana mungkin Tuhan berdoa kepada Tuhan? Sekarang saya tanya ke Ma, apakah Anda punya pikiran? Saya punya pikiran. Oke. Anda punya tubuh? Saya punya tubuh. Oke. Apakah Anda punya roh? Saya punya roh. Ya, betul. Anda punya roh? Punya Betul, tubuh, Anda punya jiwa. Ya. Iya kan? Jadi, Nah, ya. sekarang begini, Sekarang tunggu kan dulu. kita Punya sabar, sabar, tubuh, tunggu dulu, punya tunggu dulu. roh, punya jiwa. Ya, silakan. Ya. Jadi kita gambarkan, kita kan orang Kristen kan percaya 3 Tuhan ini. Kami bilang 3 Tuhan ini Trinitas. Bukan percaya 3 Tuhan, tapi kamu klaim kita seperti itu ya, percaya 3 Tuhan. Seperti kami kita 3 Tuhannya. Allah, Yesus Kristus, dan Roh Kudus. Sekarang kita kenapa harus percaya Trinitas menjadi satu? Itu seperti yang saya gambarkan kepada Anda. Yesus kami mengakui sebagai Tuhan karena dia adalah firman pikiran Allah sendiri yang telah berubah menjadi manusia, dan roh yang ada di dalam seperti di dalam kamu itu yang kami percaya itu sebagai Tuhan dan juga sebagai umum. Oke. Sedikit Bang. Ketika Yesus motong di kayu salib, rohnya Ketika Yesus motong di kayu salib, rohnya kemana? Saat Yesus ada di atas kayu salib, roh itu tetap ada di dalam Bapa, yaitu Allah Yesus Allah kepada Allah. Tetap dalam dirinya sendiri, tetap dalam diri Allah sendiri.
Sekarang ketika Yesus jadi mayat, rohnya kemana, kakak? Yesus tidak pernah jadi mayat. Waktu Yesus mati, saya bacakan datanya ya. Saya bacakan datanya. Di dalam Yohanes. Saya bacakan datanya. Di situ ada kitab kah? Ada Bibelnya. Biar sama-sama kita buka. Biar jangan nanti dikatakan saya framing atau apa. Coba kakak buka. Pak Yohanes pasal 20. Atau di dalam Lukas, sebentar. Ini karena apa ya? Jadi nggak pakai apa saya? Nggak pakai perangkat. Ya, sambil di tap-tap juga ya teman-teman ya layarnya. Ini ada Mardosa ini. Kita naikkan Mardosa ya. Belum diganti juga namanya Mardosa. Ya, teman-teman kencangkan tap-tap layarnya ya biar komal kita kuat. Nah, oke. Silakan Mardosa. Oke, di dalam Yohanes 20. Oke. Yohanes 20. Di-mute dulu, di-mute dulu. Yohanes 20 nomor Waalaikumsalam. Sampai 100k teman-teman ya tap-tapnya ya. Yang baru gabung waalaikumsalam yang salam. tunjukkan ya kakak ya. Nih. Ia lari mendapatkan pengikutnya yang karib Berapa? dan tidak tahu di mana mereka telah meletakkan dia. Gimana? Itu tafsiran, bukan Alkitab sesungguhnya. Kalau Alkitab sesungguhnya bunyinya begini. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan muridnya yang lain untuk dikasih Yesus dan berkata kepada mereka, Tuhan telah diambil orang dari kuburnya dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan. Ya. Itu saat mereka sekarang berpikir, begini. sahabat, itu saat Tunggu dulu mereka kakak, berpikir, sebentar mereka kakak. melihat Saya belum tiba-tiba selesai mayatnya kakak. hilang. Tapi bukan karena dia hilang. tapi Mayatnya, karena nah tadi ada kakak orang sendiri mati mengaku itu. mayat. Udah sebenar. Kakak sendiri tadi barusan mengaku mayat. Bukan Kakak mayat. sendiri barusan dengar mengaku dulu. mayat. Loh, Sabar, dengar barusan dulu, saya kakak mengaku mengaku mayat. mayat. Loh, Sabar, tadi kakak dengar bilang dulu. mayatnya hilang. Sekarang kakak sendiri yang mengaku mayat loh. Sabar, dengar dulu. Itu saat waktu mereka berpikir seperti itu, tapi ternyata ternyata Yesus sudah bangkit dari antara orang mati sesuai dengan dia perjanjian di Galilea. Saya tidak tanya. Saya tidak tanya kakak bangkitnya. Kakak. Sesudah Sebentar Yesus dulu, kakak. tidak bisa copot Kakak, satu kali. sebentar. Tidak bisa copot Sebentar pada dulu, ayat yang kakak. tertentu, tapi harus keseluruhannya harus Bukan. mengerti secara Saya domestik. tidak tanya kebangkitan. Ketika Yesus mati, Yesus kan mati kakak. Ya. Ketika Yesus mati, saya tanya rohnya kemana? Saat Yesus mati, dia kan bukan roh manusia, tapi dia kan roh Tuhan. Jadi itu sudah ada bersama Bapaknya dalam dirinya. Tuh. Berarti nggak sama lagi kan? Kakak mengatakan 3 pribadi 1 hakikat seperti tubuh, jiwa, dan roh. Pertanyaan saya, ketika orang sakit jiwa, apakah tubuh dan rohnya itu tidak ada lagi?
Itu tetap ada. Ketika orang itu mati, apakah roh dengan jiwanya masih ada di dalam situ? Kalau orang mati itu belum ada roh ya. Nah, Oke. ketika orang sakit jiwa, apakah tidak bisa dikatakan itu adalah bagian dari tubuhnya? Bagaimana? Ketika orang itu sakit jiwa, apakah itu tidak dikatakan bagian dari tubuhnya? Itu bagian dari tubuh kalau dia sakitnya. Nah, bagian dari tubuh. Sekarang kalau roh tidak ada di dalam tubuh manusia itu, apakah bisa dia dikatakan adalah manusia yang hidup? Oke, itu sudah mati. Nah, jadi bagaimana Anda mengatakan 3 pribadi 1 hakikat, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh? Ketika Yesus mati, rohnya sudah nggak ada. Tapi ketika dia bangkit, rohnya diberikan lagi. Nah, ini maksudnya. Bagaimana mungkin bisa kalian jadikan konsep ketuhanan itu 3 pribadi 1 hakikat? Bapa berbeda, Yesus berbeda. Sebentar dulu. Roh Kudus berbeda. Maksudnya bagaimana? Yesus adalah utusan dari Bapanya. Yesus adalah utusan dari Bapanya. Nah, sekarang Roh Kudus ini apa? Adalah Roh Suci yang diberikan kepada Yesus karena Yesus itu adalah seorang anak yang dilahirkan dari seorang perawan yang suci. Oke, dengar ya. Bukan berarti Jadi- Roh Kudus itu, tunggu dulu Bang. Sekarang kamu Jangan sudah oke-oke tidak bisa dulu Bang. sampai di sana. Yang penting Oke, sekarang kita silakan. bicara tentang Ya silakan. Nah, Silakan gimana ya diskusi silakan. itu. Nah, jadi kita percaya sebagai orang Kristen percaya bahwa Yesus itu Tuhan. Kenapa? Karena begini, kita orang Kristen percaya Yesus itu Tuhan itu karena Yesus itu 100% manusia, tetapi juga 100% Tuhan. Kenapa seperti itu? Sekarang dengar. Yesus pernah lapar kan tidak? Betul, pernah lapar. Pernah dia capek kan tidak? Pernah dia capek, betul. Dia pernah lakukan seperti yang manusia lakukan tidak? Betul, dia lakukan itu. Tapi dia tetap 100% karena kita tahu dalam Alkitab firman yang telah menjadi manusia. Oke, itu sudah sampai di situ. Sekarang tentang kehidupan. Kehidupan kami percayai bahwa Yesus adalah pemilik hidup. Kenapa? Karena kita manusia hidup dari namanya ada 3. Pertama adalah kita hidup dari sekarang kamu bisuke, kalau dalam bahasa Yunani itu bisuke, itu kehidupan manusia. Ya, betul, Anda percaya Anda punya Tuhan, Anda percaya hidup, tetapi juga Anda hidup secara rohmu sendiri, roh manusia. Tapi juga ada namanya juga adalah hidup roh, kehidupan kekal, yaitu hanya milik Yesus. Jadi secara daging Yesus mati, tetapi Yesus masih hidup karena dia memiliki namanya kehidupan sohe. Kehidupan sohe adalah kehidupan yang kekal. Jadi walaupun secara daging mati, tapi karena dia punya Jangan kehidupan, terlalu panjang juga kehidupan kakak. roh. Kakak tidak Itu paham yang dengan Yesus ucapan mati. kakak. Bagaimana kehidupan kekal? Saya tanya dulu. Itu yang Kekal itu menjadi- apa? Kekal itu apa? Kekal itu apa? Kekal itu hidup. Kekal yang itu disebut apa? kehidupan sohe. Kekal itu apa? Saya tidak tanya hidup. Saya tidak tanya mati. Ada orang yang bilang mati kekal, ada yang bilang hidup kekal. Kekal itu apa? Kekal itu kan kekal terjemahan sederhana kan selama-lamanya begitu tuh ya. Selama-lamanya begitu tuh. Ada perubahan ketika ada kekal. Kalau ada kekal itu tidak ada perubahan. Kekal itu otomatis. Kekal itu tidak ada perubahan. Apakah Yesus mati? Jadi saya sudah sampaikan itu. Kita klaim Sebentar seperti yang kakak, tadi saya sampaikan bahwa- tanya bagaimana kau bisa menempatkan kata kekal kepada Yesus sementara Yesus mati? Apanya lagi yang kekal? Yesus Oke. tidak bisa dikatakan kekal. Sebentar, Yesus tidak bisa dikatakan kekal. Sebentar kakak, saya ngomong loh. Kakak tidak tahu apa arti definisi kekal, Santai tapi saja. kakak ngomong saja terus. Iya. Iya, kekal itu artinya tidak berubah. Tapi Yesus berubah dari Tuhan menjadi manusia. Bagaimana mungkin dia dikatakan kekal? Yang kekal itu adalah Bapanya.
berubah loh. Katanya yang jadi dari Tuhan menjadi manusia itu nggak kekal. Dari situ saja sudah tidak ada kekekalannya. Yang namanya kekal itu tidak berubah. Ya, dia ya Tuhan. Dia tidak akan bisa kelihatan, tidak akan bisa menjadi. Itu kekal. Gitu loh. Oke. Betul, itu kekal itu tidak bisa berubah. Tapi kalau namanya Yesus adalah sudah dinubuatkan oleh para nabi sampai dengan para Sebutkan satu nabi yang menubuatkan kedatangan Tuhan. Satu nabi aja. Di dalam Kejadian sampai Wahyu, saya ingin tahu. Satu nabi saja yang menubuatkan akan datangnya Tuhan. Silakan. Kalau nabi menubuatkan kedatangan nabi, saya percaya. Saya percaya. Tetapi kalau ada nabi yang menubuatkan kedatangan Tuhan, tunjukkan sama saya. Satu aja, silakan. Oke. Yesaya pasal 9 ayat 1 sampai dengan akan saya baca, boleh simak baik-baik ya. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka diam dalam negeri kegelapan, atasnya terang telah bersinar. Engkau yang telah menimbulkan banyak sorak-sorak akan sukacita yang besar, dan mereka telah bersukacita di hadapanmu seperti sukacita di waktu panen, seperti orang bersorak-sorak di waktu yang membagi-bagikan. Oke, itu satu. Yang kedua, sabar ya, simak saja dulu ya. Saya bantah dulu di dalam kitab Nah, Yesaya. sabar, Saya bantah dulu. Enggak, saya bantah dulu di dalam kitab Yesaya, baru saya tunjukkan lagi kitab berikutnya. Nanti saya lupa. Tidak, kau tadi membawa di dalam kitab Yesaya. Sebentar dulu, Bang. Jangan begitu. Kau tunjukkan satu data, saya bantah dulu datamu yang satu itu. Tidak. Saya selesai. Kau tidak enak kali kau. Saya bantah dulu data kau. Yesaya, kau bilang di dalam Yesaya 1. Apa perkataan Yesaya 1? Penglihatan yang telah dilihat Yesaya bin Amos tentang Yehuda dan Yerusalem dalam zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda. Ini penglihatan Yesaya terhadap raja-raja Yehuda. Di mana di situ nubuatkan kepada Yesus. Jangankan sebagai raja Yesus ya, jangankan sebagai nabi ya, sebagai raja saja juga dia tidak diterima Yesus. Jangan Anda ngawur. Mesias yang dinantikan orang Yahudi itu bukan Mesias Yesus. Jangan ngawur. Tunjukkan data berikutnya lagi. Kami tunjukkan data berikutnya lagi. Kita bahas. Kau bawa Yesaya, saya bawa Yesaya. Tertampol. Yesaya di situ untuk raja-raja Yehuda. Bawa di mana lagi? Ya, sambil tap-tap layar ya. Silakan Bang dibuka mikrofonnya Bang supaya bisa ngomong lagi. Mikrofonnya itu dibuka dulu sambil tap-tap teman-teman. Bang, silakan dibuka. Buka mikrofonnya, Bang. Aku mau nyebut namanya takut deh, bingung mikir dulu. Bang Nek. Bang Blender, gas Bang Blender. Oke, sekarang perhatikan pemberitaan mengenai Immanuel. Oke. Yesaya pasal 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Itu sudah dinubuatkan oleh Yesaya. Immanuel adalah Tuhan Yesus Kristus yang sudah dinubuatkan. Raja damai yang tadi sudah baca di atas kof hitam dalam Yesaya pasal 9 ayat 1 itu sudah dinubuatkan. Ya, sudah dinubuatkan. Jadi saya bantah dong. Kasih saya waktu juga bantah. Oke. Saya masih bicara baru langsung potong-potong bagaimana? Loh, Yesaya. Oke, kau membaca katanya di situ nubuatkan akan seorang perawan akan melahirkan seorang anak dan memberi nama Immanuel. Betul?
Ya. Nah, saya bantah lah. Saya bantah. Kalau Yesaya itu kalian berlakukan, berarti Lukas ini penipu. Penipu saya katakan. Kenapa? Lukas 1, silakan buka. Lukas 1 nomor 31. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Mana yang benar? Betul. Loh, Immanuel apa Yesus? Immanuel apa Yesus? Saya buka lagi di satu data lagi untuk Anda. Lukas 2 nomor 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Pertanyaan saya, pada waktu dia disunat, dia diberi nama Yesus. Pada waktu malaikat Gabriel datang kepada Bunda Maria, ia diberi nama Yesus. Sekarang, nubuatan Yesaya katanya yang akan datang itu adalah Tuhan dan diberi nama Immanuel. Itu di data mana? Oke. Dari kata Immanuel ya, kata Immanuel yang telah dinubuatkan oleh Yesaya. Itu arti daripada kata Immanuel, artinya itu Allah peserta kita. Allah peserta kita itu diberikan oleh Allah peserta kita itu berikannya siapa? Yaitu Yesus Kristus. Sesudah itu baru Tuhan berfirman kepada Maria dan Yusuf untuk memberikan nama Yesus Kristus, gitu. Ya, jadi harus tahu dulu, belajar. Jadi dulu. mana yang benar, Bang? Bukan belajar, kakak yang belajar. Mana yang benar? Yesus atau Immanuel? Immanuel sebagai Yesus kan dia banyak, ya artinya begini, Yesus sebagai penyelamat. Maksudnya dalam hal begini, bukan banyak apa, tapi Yesus sebagai penyelamat, Yesus sebagai pendamai, Yesus sebagai peserta kita, Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi arti dari kata Immanuel tadi saya sudah sampaikan. Saya nanya, yang saya tanya begini kakak, tolong dulu disimak pertanyaan saya. Yang benar Yesus atau Immanuel? Tuhan Immanuel apa Tuhan Yesus? Tidak mengerti sekali kak. Tadi kata Immanuel. Mengerti saya. Dan engkau akan memberi ia nama Immanuel. Tapi malaikat itu mengatakan engkau akan menamai ia Yesus. Bahkan pada waktu dia disunat, dia dinamai Yesus. Pertanyaan saya, Tuhan Immanuel apa Tuhan Yesus? Yang betul siapanya namanya ini? Banyak kali nama Yesus nih. Banyak kali namanya. Namanya bukan banyak, tapi tadi saya sudah jelaskan arti dari Immanuel dengan Yesus. Yesus Juru Selamat, Immanuel itu Allah peserta kita. Oke, sekarang saya baca Matius kalau tidak percaya. Siapanya namanya? Matius, Immanuel apa Yesus? Yang betul-betul namanya banyak kali. Hah? Ya memang kau tidak tahu, jadi sudah kau tidak tahu baca kita memang kau. Nanti Walias namanya enggak? Bukan Walias kan? Tidak seperti kau menyembah yang sudah almarhum, yang sudah ada dalam kuburan seperti Muhammad. Kami tidak menyembah Nabi Muhammad. Jangan framing ya. Nanti saya minta data di mana datanya kami menyembah Nabi Muhammad. Gugur kau di situ, kakak. Gak usah lari ke sana. Kami tidak pernah menyembah manusia. Ya. Nah, sekarang di dalam Matius 1 nomor 21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya. Umatnya. Bukan umat manusia. Umatnya. Umatnya. Sebentar dulu. Yesus punya umat. Siapa umat Yesus? Siapa umat Yesus? Ya termasuk Anda dengan saya sudah umatnya itu. Beda. Umat manusia. Bedakan umat manusia, bedakan umatnya. Kepada baginda Rasulullah tidak dikatakan baginda Rasulullah diutus hanya untuk umatnya. Umat hanya untuk umatnya di Bani Arab, nggak ada. Untuk seluruh umatnya, manusia. katanya kan umatnya kan lebih besar berarti umat Tuhan. Ya toh? Umat Tuhan. Itu umatnya kan dengan saya. Oke, sekarang dengar. Saya pakai tidak apa-apa. Yang penting komen model apa yang Oke, saya terima. Saya terima. Oke, saya baca ya. Kalau saya baca. Nah, tadi berbicara tentang Yesus dengan Immanuel, jadi saya mau jawab ini. Nah,
Matius pasal yang ke-1 ayat yang ke-23, sesungguhnya anak dari itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita. Itu sudah jelas pengertiannya loh. Sudah mengerti toh? Nah, Allah beserta kita. Immanuel apa Yesus? Itu aja namanya udah. Immanuel apa Yesus? Namanya. Coba. Salah satu. Jangan, aku nggak minta definisinya. Sebentar Yesus, sebentar Immanuel. Yang mana yang betul nama Tuhanmu ini? Hah? Sebentar Bang Blender, ini Pilo Kristen juga ya, Pilo ini? Pilio, Kristen Pilio. Ya, Kristen Anda. Pilio Kristen. Lanjut. Yang benar mana? Immanuel apa Yesus? Dua-duanya. Dua-duanya. Kita pakai aja ya. Tidak. Jangan intinya. Kakak pilih siapa nama Tuhan kakak. Saya sudah definisikan dua pengertian itu, kecuali saya tidak definisikan. Nama Tuhan kakak siapa? Yesus sebagai Nama Tuhan kakak dan siapa? Juru Selamat. Immanuel dipengerti sebagai Allah peserta kita. Oke, itu sudah jelas. Jadi Allah bukti dan dia peserta kita, dia menyertai kita, dia mengirimkan anaknya yang tunggal, lalu dia menyelamatkan kita. Itu sudah lain. Jadi tidak usah bahas ke situ lah. Sekarang mau bikin tanya lain sampai di situ dulu, oke? Jadi biar kita close, berapa Tuhan kakak? 1. Siapa namanya? 3 paman. Siapa namanya? Kita Tritunggal. Saya tanya namanya, saya tidak tanya Tritunggal. Saya tidak tahu Tritunggal. Siapa nama Tuhannya kakak? Walias, sambil tap-tap layar. Tap-tap teman-teman. Siapa nama Tuhan kakak? Oke. Jadi tadi kita menjelaskan kita sebagai orang, ya ini kan kita orang Kristen, ya kamu orang Islam. Saya tanya, siapa nama Tuhan kakak? Nama Tuhan kakak siapa? Yang kakak sembah? Ya. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Jadi berapa Tuhan kakak? 3. Jadi kita percaya orang Kristen, tadi saya sudah jelaskan tentang seperti contoh tentang diri. Jadi Yesus nggak ada. Yesus bukan Tuhan tadi. Kau sebutkan. Yesus. Itu memang pembahasan kalian itu sudah. Jadi tidak salah kan bahas itu, tapi intinya kita punya. Pilio di mute dulu, Pilio. Tidak kakak. Coba perhatikan pertanyaan saya. Nama Tuhan kakak yang sekarang ini kakak sembah, kakak imani itu siapa namanya? Di sini sudah yang 12 yang namanya. Oh. Jam 12. Di mana jam 12? Jam 11. Kakak bohong. Jam 11 di sana. Jangan berbohong-bohong, marah Tuhan. Tak boleh bohong. Siapa nama Tuhan kakak? Coba jawab dulu biar kita close dulu. Biar kepilio saya. Siapa nama kakaknya Tuhan? Nama kakaknya Tuhan. Siapa nama Tuhannya kakak? Jawab. Pecah piring. Piring pecah namanya. Yesus Piring pecah namanya. Atau Roh Kudus? Mana? Bapa, Yesus atau Roh Kudus? Kita percaya dalam Trinitas, jadi Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Saya tidak tanya. Nama Tuhan yang sekarang disembah ini siapa? Ya itu sudah yang saya sebut itu. Mau tanya siapa apa namanya? Lagi? Allah Bapa, siapa Allah namanya? Anak, Allah Roh Kudus. Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan bukan? Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Allah Tuhan. Jadi kita sudah percaya. Yesus Tuhan, Roh Kudus Tuhan, Bapa Tuhan. Nah, ini ada berapa kakak? Setengah on. Ada berapa ini? Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Saya tidak tanya Tritunggal. Saya tidak tanya. Ini pertanyaan anak SD. Yesus Tuhan, Bapa Tuhan, Roh Kudus Tuhan. Ada berapa? Setengah on paman. Jawab sendiri sudah. Dijawab sudah katanya. Iya, setengah on katanya. Aduh, jadi 3 Tuhan kakak
Kakak harus mengaku itu. 3 pribadi, 1 hakikat. Itu ajaran Tertullianus. Konsep Tertullianus. Konsep Tritunggal. Konsep Tritunggal yang dibawa oleh doktrin Gara-gara 3 Tuhannya. yang dibawa oleh bapak-bapak gereja pada waktu itu, ya. Jadi saya karena mau selesai dengan kakak ini, yang tadi itu kenapa langsung lari? Hei, Tuhannya malu naik dia. lagi. 3 Tuhannya. Malu dia 3 Tuhannya. Fitri Sidauruk. Nah itu saja sama Fitri Sidauruk. Selamat malam Fitri. Selamat malam. Nah ini Nama Caca apa nih. dia? Caca nih. Kristen Saya ya, agama Kristen. Kristen, Mbak. Oh, ya, silakan kakak. Silakan kak, jangan kakak lagi. Silakan kak. Sama. Saya mau disilahkan ini. Oh, dari tadi belum nyimak ya? Belum. Oke. Temanya Kristen bukan Abrahamik. Maksudnya apa ini? Kristen itu tidak mengikuti ajarannya Nabi Ibrahim atau Abraham. Abraham itu mengikuti adalah ajaran. seorang yang Hanif. Hanif itu artinya lurus, menyembah kepada satu Tuhan, mengikuti syariat-syariat yang diajarkan, yang diperintahkan oleh Tuhan, yaitu salah satunya bersunat, terus mengesahkan Tuhan. Nah, apakah Kristen melakukan seperti itu? Yesus melakukan seperti itu, menyembah hanya kepada satu Tuhan. Yesus bersunat. Mbak kenal Yesus. Mbak kenal Yesus. Oh, harus kenal kenalan dong. dulu ya? Kenal dong. Harus kenalan dulu. Kenal. Diam dulu, Aku Pak. kenal. Pandi, Kenapa? kau saja yang ngomong. Ya, oke. Emang harus kenalan dulu. Emang kakak Dia. pernah nengok Coba dulu Yesus? kasih dia, Fitri perkenalkan Yesus di sini, kita tunggu, silakan. Iya. Enggak. Kan sekarang tadi si Mbak Noranya yang bilang Yesus melakukan itu katanya. Emang Mbak kenal Yesus? Kita kenal dari ajarannya yang dinyatakan di dalam Al-Quran. Emang Yesus ada di Al-Quran ya? Isok yang ada. Hah? Loh, Isok Nabi tadi Isa Yesus. yang ada. Oh, Nah, oke. tadi Oke, Mbak sekarang saya Yesus. bertanya. Yesus yang di dalam Bible kamu itu orang mana? Yesus itu adalah Allah yang menjelma menjadi manusia. Saya tidak tanya menjelmanya. Saya tanya Yesus yang Loh. di dalam Bible kamu ini orang Kan mana? bahasanya tadi Tunggu dari dulu. mana? Tadi kan Dari loh, sorga. Dari sorga. Oke, dari sorga. Oke. Dia Yesus diutus itu untuk dari siapa? sorga. Dia diutus untuk kepada siapa? Dia diutus untuk menyelamatkan seluruh umat Saya tanya ciptaannya yang sudah kepada jatuh siapa? kepada dosa. Yang sudah Oke. jatuh dalam dosa. Kita pakai data lah kak ya, biar jangan modal congol Iya, ya. pakai data. Ya kita akan Oke. buktikan. Oke, Kamu Yesus nggak usah diutus untuk siapa? bahasamu baik ya. Yesus. Jangan pakai congor. Jangan pakai Loh. congor. Ini Indonesia yang Oke, punya jangan modal etika. mulut ya, jangan modal mulut, jangan Nah, modal mulut. Jangan ya? modal. Oke. Itu bahasa itu diperbaiki. Terus Ibu saya ini katakan pakai jangan jilbab, modal tolong apa dong bahasanya kak? Kalau baik. anda hanya modal mulut tidak mau tunjukkan data. Saya ini baca Bahasa kitab tahu. bicara dong, jangan mulut, Oke. jangan congor. Oke, saya ralat. Jilbab ralat. di kepala Oke. itu dihormatin, ya. Jangan bawa jilbab saya. Jangan bawa jilbab Loh. saya. Ini perintah. Kau diam dulu. Kau lucu. Kau bawa ke jilbab saya. Perintah aja jangan makan B2 kau makan. Saya mengenal Yesus. Saya mengenal Yesus yang kalian katakan itu adalah orang Yahudi. Tapi kalian kasih nama dia orang Yunani. Malulah kalian. Yesus orang Yahudi. Namanya bukan Yesus. Ya. Namanya Yesua Hamasiah. Kalau bahasa Aramaiknya, dia tuh menggunakan bahasa Aramaik, Kak. Dia bukan menggunakan bahasa Yunani. Allah berfirman kepada dia ketika dia menerima firman, itu menggunakan bahasa Aramaik, Kak. Malu sedikit lah, masa lebih tahu saya daripada kau. Makanya saya bilang, ayo kita pakai data. Ayo dikatakan Yesus diutus untuk siapa? Saya bacakan sama kamu, ya. Kamu lucu pula. Aku pula mau kau tantang-tantang tentang apa kau. Kau dengar ini, Matius 15, apa kata Yesus? Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Dia hanya untuk umat Israel, Kak. Buat malu aja. Kakak umat apa? Silakan jawab, saya tunggu. Mic-nya di Silakan jawab.
Ulang. Silakan ulang. Bani Saya akan rohani. mendengarkan. Oke. Yesus diutus untuk siapa? Kau nggak jawab. Matius 15 nomor 20. Untuk domba-dombanya. Domba-dombanya itu adalah salah satunya kamu yang sudah hilang. Bertobat Emang kamu. kamu baca, makanya kamu baca dong Kak Fitri ya. Saya baik sama kau, saya hargai kau. Tapi kau jangan bawa jilbab Yang saya. tidak menghargai dari Saya nggak tadi suka. kamu bilang mulutmu, congormu. Itu Loh, bahasa jangan apa? disini Itu modal kamu congor. gimana? Mana tunjukkan sama saya. Kalau domba-domba itu adalah kami yang di luar dari bangsa Israel. Mana datanya? Ayo. Karena Tuhan Yesus itu datang untuk menyelamatkan Saya tanya, umat mana ciptaannya. datanya, Kak? Mana Tuhan Yesus loh yang datanya? menciptakan kamu. Mana datanya? Jangan sampai domba? kamu nanti menyesal ketika kamu sudah di neraka. Saya Ya, tidak akan percaya menyesal. sama Yesus. Mana datanya, Kak? Mana datanya Apanya? Yesus? Data apa yang kamu minta? Data apa? Kau Data apa tadi yang kamu minta? kau tadi mengatakan Yesus itu diutus untuk domba-domba yang di luar dari bangsa Israel. Mana? Enggak. Hei, dia datang Berarti kau untuk modal menyelamatkan congor. Di sini umatnya. kau hanya modal congor, Kan modal congor, mulut, Kak. congor itu bahasa apa sih? Hah? Hormatin itu yang di kepala. Oke, Bahasa congor kau orang itu apa? Orang Batak. Kamu orang Indonesia Berarti kau enggak? hanya modal babamu, muncungmu, hanya modal muncung kau, Kak. Parbada, Saya pakai loak bahasa mahu. Batak. Loh, saya Biadab pakai mem- bahasa Batak, kau marah. Kau bilang tadi congor bahasa apa? Saya pakai bahasa Batak karena kau baru tidak uruk. Jangan hanya modal babam. Jangan modal babam ya. Di mana Yesus mengatakan? Kau dengarkan baik-baik. Aku diutus hanya kepada Israel. Di mana di luar bangsa Israel? Bahkan dikatakan yang di luar dari bangsa Israel. Makanya kau buka Matius 15, itu adalah perempuan Kanaan yang mau menyembah Yesus, mengatakan Yesus Tuhan, meminta bahwa dia menyembuhkan anaknya yang kerasukan setan. Tapi apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada gunggung. Kalian itu malulah. Buka dulu babamu. Babamu dulu buka. Kok nggak suka bilang congor kan? Bilang congor bahasa apa? Sekarang bahasa Batak saya. Buka dulu babamu. Cepat, saya tunggu kau. Bani gunggung ini merujuk kepada siapa? Pertanyaan saya berikutnya lagi. Borua do hasian. Borua hadoho. Hah? Buah seperbadahiyak ko inang hasian. Perbadahiyak ko. Oh, yang dari tadi bilang congor, bilang babam. Itu ajaranmu. Begitukah, seindah itukah yang diajarkan oleh ajaranmu? Hah? Astaga Tuhan, Tuhan Yesus, begitulah, inilah orang yang perlu Tuhan Yesus selamatkan. Inilah domba yang tersesat. Kembali aja ke topik, kembali ke topik. Sebentar Blender. Saya bertanya, ya, Matius 15 tolong dibuka. Aku hanya diutus untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel, bukan dari bani yang lain. Nah, ketika perempuan Kanaan itu mengatakan minta tolong, apa kata Yesus? Tidak patut mengambil roti dari anak-anak dan memberikannya kepada gunggung. Karena perempuan Kanaan ini bukan dari bani Israel. Coba jawab saya dulu. Pakai data lah. Di mana kau katakan Yesus diutus untuk domba-domba yang hilang di luar dari Bani Israel? Saya kau katakan adalah yang untuk orang domba yang tersesat. Yang tersesat itu kau loh, menyembah manusia. Silakan dulu. Buka dulu babamu. Buka dulu. Saya baru hari tonang saya. Buka dulu. Saya dulu Kristen. Coba buka dulu. Oh iya kah? Borari tonang. Kebetulan di Jabonami Marga Raja Gugu hasian. Hula-hulamu aku ya. Ya, hula-hulamu aku ya. Ya, silakan. Boru Raja Guguk. Jawab dulu. Ini nih. Ini Iya, boru silakan kuning. dulu. Boru Raja Guguk ya. Ya. Silakan Bata jawab doho aja. kan? Nggak usah. Mulu bata doho Nggak usah bawa. di Jabonami boru Nggak Raja usah bawa Guguk. suku. Terserah. Intinya Tadi kan kalau mulutmu ke yang surga- bilang perbada babam kau bilang. Saya Begitulah nggak ada bilang bahasamu. berbada kau. Lu Kau yang cari bilang kau. tadi perbada. Babam kau bilang tadi kan? Loh, Hah? kau saya bilang congor, kau nggak terima. Saya bilang babamu pakai bahasa Batak, kau juga nggak terima. Jadi apa mau aku bilang mulut? Udah kembali ke topik aja, udah, kembali ke mulutmu. topik. Jangan usah bahas suku-suku, kembali ke topik. Kali. Cepat jawab. Yesus diutus untuk siapa? Yang mana domba? Di luar dari Bani Israel disebut apa? Coba jawab dulu. Saya bagus manggil kau kakak tadi. Kau lucukan nggak? Ulang-ulang Senang udah, kau ya. dibilang apa? Hari tenang. Hari tenang. Hati yang peduli saya Bang Fano. Udah biarin aja.
Hula-hula tidak membawa saya ke surganya. Kalau tahu juga dia pemakan B2, mana mau saya dikumpulkan sama orang B2. Jawablah. Jawablah. Mau hula-hula, mau apa, terserahlah. Intinya saya tidak mau berkumpul dengan orang pemakan B2. Yesus nggak makan B2. Silakan Kak, buka apanya? Buka mute-nya Kak. Udah hilang jaringannya kan? Udah merah. Oh. Maaf. Ya, sambil tap-tap layar teman-teman ya. Ini ya, sudah rawan ini ratusan Kena orang. kena kau kan? Kena kau kan? Boru hari tanang aho. Neng pajupang joloroto sahali bah. Hah? Di dia hutam. Itu diskusi kita itu. Tidak, saya tidak perlu diskusi di sini karena ini perempuan kurang ajar ini. Kena dia hula-hulanya kan? Apalah? Mau kutemui dulu. Siapa orang tuamu? Apa? Hah? Ari Tonang dari mana kau? Kenapa dengan bapakku? Kenapa kau? Hah? Kenapa apa Apa urusannya kau? dengan kau? Roa maho. Kau mau jawab tidak? Jangan terpancing kembali ke topik. Kau jawablah. Yesus diutus hanya untuk siapa? Untuk Yang perempuan di luar kayak kau yang kurang ajar. Biar mulutmu itu bisa bertobat. Itulah Yesus datang ke dunia ini biar kau tahu, ya. Terus? Karena ada manusia kayak kau, makanya Tuhan Yesus datang. Emang Yesus bisa Untuk menyelamatkan? menyelamatkan kau. Semua dosa-dosamu sudah ditanggung sama Tuhan Yesus. Yesus saja nggak selamat loh. Yesus nggak selamat. Kata loh. siapa Tuhan Mati Yesus yang juganya dia. Muhammadmu Mati yang dia. tidak selamat? Ya? Kan? Dia manusia. Yesus Tuhan. Kok ada Tuhan yang mati? Kok Tuhan bisa mati loh? Kak, jawab dulu. Mati terkutuk pula lagi. Mati terkutuk. Galatia 3:13, terkutuklah yang digantung di kayu salib. Kau udah kutuk Tuhanmu, ya kan? Kau ludahin Tuhanmu, kau tombak Tuhanmu. Bahkan ketika dia haus, aku haus. Terus apa? Diberikan anggur asam, dicocol dengan bunga karang. Setelah itu Yesus mengatakan apa? Selesai sudah. Mati dia, Kak. Bagaimana mungkin dia bisa menyelamatkan saya loh, Kak? Dirinya aja gak bisa dia selamatkan. Ngawur itu. Coba kau jawab saya. Kalau dia bisa menyelamatkan dirinya dari tentara Romawi, mungkin saya tidak akan berubah. Buktinya aja saya lihat. Dia ditangkap tentara Romawi. Dia ditampar. Dia dipukul, dicambuk, diludah. Dia diam aja. Mana Tuhannya? Coba Kak, jawab dulu. Kenapa tuh? Ayo silakan Kak, buka mulutnya. Buka mulutnya. Nanti nggak terima pula ya. Buka mute-nya Kak. Kenapa bolak-balik mute saya? Kenapa bolak-balik mute saya? Jangan di mute. Ya silakan. Jangan dulu. Ini kan mute. ini kayaknya si ini nih Bang Fandi nih ya yang mute saya ya. Bang Fandi jangan mute Bang Fandi. Kok? Saya yang mute. Jadi saya capek-capek ngomong di sini nggak didengarkan sama Saya yang sama mute Buari karena yang gila ini. dengerin. Saya mute karena Mbak tidak fokus ke topik. Kembali ke topik, Mbak. Sekarang gini bang, saya tadi kan masih baik-baik bertanya kan, tapi jangan modal congor, jangan modal baba, katanya ini boru hari tonang si talak baba ini. Oh, jadi lo masih membahas Ya itu kan? lagi? Saya nggak terimanya di situ bang dari tadi ya. Saya ketika saya naik, dia ini sudah bilang babam, sudah Katanya bilang itu congor, ajaran sudah bilang kasih. Udah Oke. cukup ajaran Saya kasih. itu yang tidak saya terima. Nggak apa-apa, Bang Andi. Bang Andi, Karena nggak apa-apa. itulah Oke. memang ajaranmu. Ya, oke. Itulah ajaranmu Oke, saya Boru minta Hari maaf. Tonang. Udah. Dan Saya apa minta yang maaf, kau kita cari kembali di situ, diskusi ya. kau akan Iya, nggak kelihatan apa-apa, nanti. nggak apa-apa. Iya. Saya minta maaf karena kakak tidak terima dibilangkan congor, modal congor. Berarti kakak Karena modal kau sudah data. kebiasaan. Ya, silakan. Itulah bahasa yang sudah kau Nggak apa-apa, biasakan. nggak apa-apa. Nggak usah Bahasa kau bawa yang ajaran kau ya, biasakan, ui. tidak Nggak usah ketemu kau bawa orang. ajaran, ui. Kau sudah tidak Nggak sanggup. usah kau bawa ajaran. Iya. Mau ngomong begitu. Sebentar, Bender, ya nggak apa-apa. Sekarang kita kembali ke tema, ya. Kalau kakak tidak suka dibilang modal congor, nggak apa-apa. Berarti kakak pakai modal data. Saya tarik kembali kata-kata saya. Kakak Fitri modal data, tidak modal congor. Saya minta maaf di situ. Silakan Kak, jawab pertanyaan saya. Yesus diutus hanya untuk domba-domba tersesat dari umat Israel. Nah, di luar umat Israel dikatakan gunggung. Nah, sekarang kakak ini umat siapa? Silakan jawab Kak. Silakan jawab Kak. Kakak
karena ini berbicara tentang agama, ya. Jadi saya mohon, maksudnya setiap kamu kan tidak saya paksa untuk masuk Kristen, ya. Dan kamu juga tidak bisa memaksa orang untuk mengimani agamamu. Oke? Ya. Nah, jadi ketika orang datang, ini pesan saya dari awal dulu ini untuk kamu ya, Boruari Tonang ya. Anggap di sini aku inongmu, aku berarti ya. Ini nasihat dari inongmu sama kau ya. Ketika ketemu orang, pakai dulu bahasa etika yang baik, oke? Baru lanjutkan apa yang mau kau diskusikan. Siap? Oke, ya. Ya. Kakak, Tadi pertanyaanmu jawab apa? pertanyaan saya. Silakan, ayo. Di luar dari Bani Israel, Yesus mengatakan itu adalah gunggung. Sekarang kakak, Bani apa? Gunggung itu apa? Bahasa apa itu? Nggak ada tertulis gunggung di dalam Alkitab. Aduh, Ya. jangan jangan Baca aja apa adanya, baca aja apa adanya. Baca adanya apa adanya. Nanti saya kena Bennett loh bang. Tadi saya sudah kena Bennett. Kamu Kakak kamu ada membahas nggak Alkitab. kitabnya? Guguk itu Alkitab itu tidak bani boleh anjing. diganti, Bani anjing tidak itu, boleh ditambah silakan. dan tidak boleh dikurang. Itu peraturan Alkitab. Karena saya mempercayai Ya, sekarang Alkitab adalah coba kakak firman baca Allah. lah. Iya. Sekarang kakak Enggak, baca. Kakak enggak. kan pakai. Kamu yang bertanya, saya hanya menjawab. Kamu baca. Apa yang menjadi pertanyaanmu, saya akan jawab. Ayo silakan. Saya tadi itu sudah jawab. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak. Anak-anak itu merujuk kepada bangsa Israel dan melemparkannya kepada gunggung. Di luar Gunggung dari nggak ada bangsa gunggung. Israel. Nggak ada gunggung di dalam Alkitab. Nggak Kalau ada gitu gunggung silakan di Anda dalam baca. Alkitab. Kalau gitu Anjing silakan Anda maksudnya baca. itu Mbak, anjing Tidak. maksudnya anjing. Coba baca yang lengkap. Siapa yang baca baca ayatnya? Tampilkan Saya aja, mau baca tampilin Bunda Nora, Alkitab dia ini. yang baca. Lengkap. Tampilkan dia yang baca. Tuh, Siapa tunggu yang ya, mau Mbak, baca? ya. Saya mau jawab. Ya Mbak lah yang baca nanti. Ya, Jangan, saya nggak mau baca karena yang mau bertanya itu Anda. Nah, saya yang baca ya. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Silakan. Oke, itu maksudnya apa? Itu penggalan kan, penggalan ayat. Oke, itu kan penggalan ayat. Kamu sudah bacakah ayat Alkitab dari kitab Kejadian sampai Wahyu? Nora sudah baca Kalau Alkitab begitu Mbak yang baca Kejadian sampai Wahyu, kita tunggu. Iya kah? Aduh, saya suka sekali ini. Akhirnya mereka membaca kitab Kejadian sampai Wahyu. Biar kamu tahu siapa yang akan menjadi raja di atas segala raja nanti. Mau? Saya baca. Silakan, kami tunggu Kejadian sampai Wahyu, silakan. Kalau bisa original teksnya dibaca, original teksnya. Ambil dulu Alkitab Mumi. Iya. Dulu Alkitab Mumi, cepatan. Kita baca. Sampai Kejadian sampai Wahyu ya. Teman-teman Iya. siap-siap bikin kopi Iya. ya. Bikin Iya. kopi 5 dos, 5 galon. Oke ya. Kita baca Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Oke, mantap. Butuh waktu 60 hari ini. Ya. Kejadian pasal 1. Allah menciptakan langit dan bumi serta Itu isinya. pada mulanya. Pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita menutupi samudera raya dan roh Allah melayang-layang di atas permukaan air. Tuh, Roteos. Berfirmanlah Allah. Salah itu Jadilah bukan roh Allah, terang. Roteos. Lalu terang itu jadi. Allah melihat bahwa terang itu baik, lalu dipisahkannya lah terang itu dari gelap, dan Allah menamai terang itu siang, dan gelap itu malam. Jadilah petang, dan jadilah pagi, itulah hari yang pertama. Luar biasanya Allah kami. Berfirmanlah Allah, jadilah cakrawala di tengah segala air, untuk memisahkan air dan dari air. Maka Allah menjadikan cakrawala, dan ia memisahkan air yang ada di bawah cakrawala itu dari air yang ada di atasnya, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai cakrawala itu Ayo langit, kita tidur jadilah yuk. petang, dan jadilah pagi, itulah hari kedua. Berfirmanlah Allah, hendaklah segala air yang di bawah langit berkumpul pada satu tempat, sehingga kelihatan yang kering, dan jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat, dan kumpulan air itu dinamainya laut, dan Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Berfirmanlah Allah, hendaklah tanah menumbuhkan tunas-tunas muda, tumbuh-tumbuhan yang berbiji,
Dengar ya Nora, saya sedang membaca. Nanti saya tanya kamu. Pecah piringku nih, aduh, matilah, aduh, hancur bah, pecah piring, hancur piring bah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan suara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau Nora, saya bacakan ya. Nanti Baca saya aja tanya terus, nih Mbak. berapa ya. Baca terus aja. Kita Oke. ngobrol juga nggak apa-apa. Hari tenang, pernah pesan dulu nasi goreng. Biar apa Dan dulu? jadilah demikian. Lalu Allah menamai yang kering itu darat dan kumpulan air itu dinamainya laut. Allah melihat bahwa semuanya itu baik. Yang jelas yang Berfirmanlah dia Allah, baca itu hendaklah teman-teman. tanah menumbuhkan tunas Belum ada indah. namanya, tidak ada satupun nama Yesus yang disebut. Nggak ada namanya Yesus. Ya nggak apa-apa. Jadi dia membacakan kitabnya Yahudi. Yesus nggak nongol. Nggak apa-apa, baca terus. Kapan Yesus nongol nih? Kita itu tunggu tadi di yang menit, bilang Yesus nggak tadi ngomong. di menit keberapa nanti menyebut kata Yesus ya. Bayangkan. Pencipta alam semesta Yesus belum disebut, Tuhannya belum disebut. Di menit keberapa nanti catat Tuhannya akan disebut, Yesus disebut ya. Terusin. Sebentar ya. Terusin terus. Di menit keberapa nanti ada Yesus? Tanah itu oke. Dan jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ketiga. Berfirmanlah Allah, jadilah benda-benda penerang pada cakrawala untuk memisahkan siang dan malam. Biarlah benda-benda penerang itu menjadi tanda yang menunjukkan masa-masa yang tetap Ntar dulu Bang Pano, Yesus belum nongol hari-hari ini. dan tahun-tahun. Dan sebagai penerang pada cakrawala, biarlah benda-benda itu menerangi bumi. Dan jadilah demikian. Maka Allah menjadikan kedua benda penerang yang besar itu, yakni yang lebih besar dan yang menguasai siang, dan yang lebih kecil menguasai malam, dan menjadikan juga bintang-bintang. Allah menaruh semuanya itu di cakrawala untuk menerangi bumi dan untuk menguasai siang dan malam, Kok untuk Yesus, memisahkan kok terang Yesus dan belum gelap. nongol ya Allah- Mbak? Mbak, kok Yesus belum nongol ya? Belum ya? Oh iya. Bentar. Nggak ada Yesus. Ada dong. Mana? Ada Tom. Nggak benar, belum ada. Mana Di Yesusnya? penciptaan manusia, saya mau tanya ini. Kamu tahu nggak? Nggak usah nanya. Kok Yesus belum disebut? Itu doang. Kok Yesus belum disebut? Enggak. Saya mau tanya, kamu tahu nggak sejarah penciptaan? Nggak usah itu ah. Kok Yesus belum disebut? Cubita. Jangan nyanyi. Saya mau Bang. tanya, kamu hari keberapa diciptakan? Saya nggak. Manusia hari keberapa Saya menunggu di menit keberapa disebut Yesus di sini. Itu doang. Saya tunggu. Kok Yesus belum nongol ya? Ayo Sebentar, bacain lagi sampai ada Oke. Yesus. Ya, di sini dia, kawan, lihat ya. Di mana dia? Ini di ayat yang ke-26. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kok Yesus belum Itu kita nongol sih? sudah orang ya? Yesusnya mana? Hah? Kok Yesus belum nongol? Kita itu adalah Allah dan Yesus sendiri. Mana Yesusnya? Pribadinya. Kamu kalau Yesus dibilang belum kita, nongol. hello, kalau saya bilang kita, ada nggak kamu di sana? Yesusnya mana? Yesusnya mana? Di kata kita itu ada Allah. Saya nunggu kata Yesus loh Mbak. Terusin baca Mbak, sampai ketemu Yesus. Yesus masih hilang nih. Yesus masih hilang. Ayo cari Sudah, Yesus. sudah ketemu. Mana Sudah namanya ketemu. Yesus? Mana namanya? Sudah ketemu. Mana Yesusnya di situ? Kita itu adalah Allah dan Yesus. Itu di ayat yang ke-28. Di mana ada Yesus di situ? Nggak ada. Ada. Kamu nggak mengerti bahasa kita. Nggak ada Nah, Yesus. itu lebih dari satu orang loh. Yesus belum nongol. Berarti nggak ada di situ ya Bang Andi. Nggak ada Yesus. Terusin, Oh, berarti kamu tuh terusin. nggak mengerti bahasa Udah, Indonesia. terusin baca. Jadi sebelum kamu diskusi, Mbak. Terusin baca. Kita mau sampai di mana? Di menit keberapa nanti atau di jam keberapa nanti Yesus nongol? Terusin. Terus sampai Yesus nongol. Kejadian, ulangan, bilangan, belum ada Yesus loh itu. Itu butuh waktu 4 jam itu dibaca. Itu Yesus belum nongol itu. Yesusnya baru ada di perjanjian baru. Di kejadian di hello. Ya saya lompat Yesus dari itu dari- ada di dalam pribadinya Allah. Bu, Udah Jadi kalau terusin. kita tadi sudah menyangkut nama Yesus. Tapi kamu Ibu, kalau ada nama Yesus di perjanjian lama, saya loncat dari pohon tomat. Lanjut. kalau ada Yesus saya di kalau ngomong perjanjian itu di lama, mute sama kamu biar nggak kedengaran saya. kalau ada Yesus di perjanjian lama, aku beli mobil baru. Pajero. Kalau saya lagi bicara, biar saya tidak kedengaran. Ya, kita, kamu belajar nggak arti kita? Kita itu plural, more than one person, more than one person. So,
di kata kita we itu ada I and Tapi you di sana. iya, izin daeng. Iya. Maaf. Jadi kamu belajar dulu bahasa Oke. Indonesia yang baik dan Oh benar biar enggak, kamu mengerti. kitab Musa itu enggak ditulis di tanah Depok, enggak. Di dalam saya mau tanya, kitab saya mau Genesis. tanya dulu. Oke. Di Al-Quran kamu ada nggak? Loh, Ada nggak kamu cerita- ngomong aku cerita- nggak ada, kamu ngomong aku nggak ada potong, santai. Kamu ngomong aku nggak ada potong. Di dalam Sefer Bereshit pasal pertama ayat yang ke-26, di sini kan dikatakan Wayomer Elohim. Nih ya. Hello, Ini aku kamu nggak. jangan- Kau diam. Aku nggak ada Jangan. potong kau dari tadi. Kenapa? Alergi sekali kalian dengan kitab Yahudi. Kenapa? Aku Kamu membawakan jangan dari mute saya kalau Saferia. lagi bicara. Loh, aku lagi ngomong. Kenapa kau potong? Bicara aja juga gak apa-apa, bicara terus sampai ada Yesus. Iya. Ngomong terus aja. ngomong Jadi aja. di dalam Sefer Bereshit pasal pertama ayat yang ke-26 di sini dikatakan Wayomer Elohim naase Adam besel I'm sorry, I don't know what do you say? Nah, Anda kan bisa nih. Ya, Katakan di Anda dalam kan bisa bahasa Indonesia. nih. Ya, Anda kan bisa nih bahasa Inggris nih. Di sini Oke. dikatakan naase Adam. We ya. will. Kamu Ih, sudah jelas santai. tunjukin itu Oke, ke saya. we will make man. We will make man. Although they did not assist him in forming him, the man, and Yeah, although that's right. this use of the plural may give the heretics and a caution to rebel. Pemaknaan plural ini akan memberikan kesempatan bagi para bidat atau heretik untuk Hello. memberontak. How do you find that? Diam dulu, How Bu. do you find that? Where Diam from? dulu. Where Kalian, from? Diam dulu. ya, Bu. kalian yang memanfaatkan kata naaseh Adam, ya, marilah kita menciptakan Adam itu, membuat Adam dengan adanya bentuk plural itu, kalian itu disebut heretik atau bidat. Yang memaknai penciptaan Adam itu diciptakan oleh satu dan lebih Tuhan itu, ya, itu bidat. Heretik dia. Nah, ini ya kawan-kawan ya. Pada kalimat naase Adam, untuk teman-teman yang mungkin belum Brother kuat Alfi. di bahasa Inggris, ya. Brother Alfi, listen to me. Where is Jesus? You writing? No? Gak ada. Hah? Ada? Yesus adanya di Burundi. Hah? Di sini dikatakan Ini nggak usah dipersoalkan. Ini saya mau nunggu Yesusnya mana? Itu aja. gak ada di perjanjian baru ada dia. Ya, sekarang Mana ada itu. di perjanjian Ya lama? udah nggak usah diterangin, Pi. Petri. Hei, mana Yesus bukan hilang? Kejadian sampai Iya. kok Yesusnya belum nongol gitu loh. Jadi yang menyatakan kejadian 1 ayat 26 itu bahwa Tuhan itu kerjasama menciptakan Adam ya dengan Tuhan satu lagi, itu bijak, heretik, bre. Sudah Marilah mana kita. Ya? Udah Pi. Kita siksa Oke, dia. silakan, Cari silakan, Yesusnya. silakan, Kita siksa silakan. dia, cari Yesusnya. Yesus hilang, baca terus sampai ketemu Yesus. Kejadian sampai Wahyu di jam keberapa kira-kira menyebut Yesus nih? Silakan. Kamu nggak bisa jelaskan punya kamu. Nggak jadi usah kamu bertanya, percaya. baca terus Tapi sampai ada kata Yesus. Yesus itu sudah ketemu di ayat 28. Mana? Di mana? Ayat 28. Ayat Coba 28. bacain ayat 28 We mana will Yesus. make the man. We will make the man. Coba bacain. Kalau ada Yesus saya beli mobil baru, bener. Bacain, Mana Pi. kata Yesus di sini? We. Tadi itu we itu apa? Saya sudah bilang itu plural, boy. Itu plural. Tapi Yes, yang person more than one. penggunaan bentuk plural dapat memberikan kesempatan bagi para bidat untuk memberontak. Itu Loh. alasan kamu. Itulah yang Bukan. membuat Muslim, Itu- yang membuat Islam, itu kata yang membuat Rabbi Islam Shlomo menjadi Yitzhak. salah. Oh enggak, Itulah itu kata Rabbi yang Shlomo dimengerti Yitzhak. Ini Islam orang Yahudi menjadi punya. salah. Ini orang Yahudi punya, bre. Rabbi Shlomo Yitzhak, bukan kata Muslim. Dia Yahudi. Mereka pemilik kitabnya. Ini kitab Yahudi. Rasi singkatan dari Rabbi Shlomo Yitzhak. Mereka pemilik kitabnya. Jadi pada saat kalian memaknai kejadian 1 ayat 26, marilah kita membuat manusia serupa dan segambar dengan kita. Loh, mentang-mentang ada kata kita di situ plural gitu, jamak. Oh enggak, karena kenapa dikatakan di sini penggunaan bentuk jamak itu akan memberikan para bidah, ya, para heresi, para orang-orang sesat untuk memberontak. Itulah kalian. Itulah kalian.
Coba, di mana coba orang Yahudi itu meyakini Tuhan itu berkomposisi? Nggak ada. Silakan. Yesus hilang. Ayo, mana Yesus, kita cari yuk. Baca lagi Mbak, sampai ketemu Yesusnya. Hilang loh itu, nggak nemu-nemu ya. Tuhanmu hilang loh. Ayo cari Tuhanmu, di menit keberapa Tuhanmu nongol. Come on. Ayo. Batuk kebenaran. Yesus hilang. Yesus hilang di kejadian. Aku dan kamu itu bukan Yesus nggak hilang di bisa cuma kejadian. aku. Tidak hilang. Dari awal, dari penciptaan Tuhan Yesus itu sudah ada, boy. Cuman kamu menutup mata, menutup hati untuk mengerti tentang itu. Kamu tidak mau terima kita itu satu. Kita itu lebih dari satu. Kita itu loh. Saya dan kamu itu malam-malam. Yang saya tanya, saya dong. Saya lucek baca bahasa Inggris Kita tadi itu itu bahasa saya. Inggris. yang saya tanya adalah, Lekotan lu. yang saya tanya Yesusnya mana? Yesusnya mana? Enggak ada yang saya tanya yang lain. Yang kau baca itu kok Yesus Tuhanmu belum nongol, itu yang penting saya pertanyaan di sini. Yang kita cari Tuhan menghilang ini nih, belum nemu nih. Baca terus sampai Tuhanmu ketemu. Lanjut. Itu yang penting, Tuhan menghilang loh itu. Kata kita di penciptaan tadi sudah ada Tuhan Yesus. Mana tertulis Yesus di situ? Ada Tuhan Nggak Yesus ada. di sana. Mana ada Yesus tertulis? Emang harus jadi kalau oh berarti kamu itu seperti ini ya, seperti mungkin kamu Mulai anak ngeles mami, lagi, anak mulai ngeles manja lagi. yang kalau bicara itu semisal nih siapa nih ya, si Marvi tadi ya. Lanjut saja sampai mulutmu berbusa menemukan Tuhanmu. Ayo lanjut baca sampai Tuhanmu ditemukan di sini. Mute mikrofon saya. Kenapa? Karena kamu nggak bisa ini, nggak bisa berargumen. Saya masih menganggap yang kau bacakan Tuhanmu belum Tidak ketemu. ada Tuhan yang hilang, boy. Ya terus mana Yesus di Tuhan situ? Yesus tetap ya. Yang He mana is Tuhan yang Alpha hilang? dan Mana Omega. dia? Dia adalah yang awal dan yang akhir. Orang mana itu langsung ke Dia yang awal dan yang akhir. langsung ke Dari Wahyu itu kejadiannya dulu terusin. Kan pernah hilang Tuhannya kan Bang Andi? Iya, hilang. Mayat Tuhan pernah hilang. Mayat Tuhan. Kejadian, ulangan, bilangan. Ayo cari Yesus di situ. Tadi katanya baca kejadian sampai Wahyu. Baru sampai 26 belum ketemu Yesus. kamu menutup. Malu nih ya, Tuhannya hilang. Malu nih ya. Kenapa harus mute mikrofon Ya saya? udah baca terus sampai Kenapa? ketemu. Baca terus sampai ketemu Tuhanmu. Ada apa? Kenapa harus mute mikrofon saya? Ya udahlah, baca terus sampai ketemu Tuhanmu. Ayo Sudah baca ketemu lagi. Tuhannya tadi di ayat 28. Mana ada Yesus di situ? Sudah di ayat 28 tadi. Mana ada Ada Tuhan dong. Yesus di situ? Ada. Yakin? Astaga. Ini ya. Ya, coba baca Kayaknya lagi. kamu tidak lulus TK ya, tidak lulus Ya, ya. anggap nggak lulus, Karena- nggak apa-apa. Untuk mengerti kata kami aja, kata kami Udah kamu. terusin mana kata kita- Yesusnya? Kamu nggak bisa, Mana kata Yesusnya? ya. Berarti kamu nggak lulus Iya, TK. iya. Anak TK yang nanya mana Yesus. Ya udah, anak TK yang nanya mana Tuhanmu. Kok hilang? Ayo, Tuhan hilang. Ayo, Jangan Tuhan di mute, hilang. jangan di mute saya, jangan di mute. Ayo, Tuhan Jangan di hilang. mute ya. Kamu itu nggak lulus TK. Tuhannya Kamu nggak- hilang. kalian semua tidak lulus ayo TK baca yang di lah, sini. Nak. Baca terus lah, baca terus. Baca terus, kita Maya. tunggu ya. Ayo lanjut. Mayat Tuhan yang pernah hilang. Halo? Ada. Ya, Jul. Aduh. Apa sih ini anak? Deng, di mute dulu, Deng. Kenapa mikrofon saya di mute terus? Enggak loh, Kak Fitri. Saya capek ngomong loh. Kakak mengeksegesikan Saya capek kejadian ngomong, tapi 126. tidak Bukannya tidak menghargai kakakku. kenapa? Izin kembali dulu ke itu Nora. Mute dulu yang lain. Oke, Biar kembali silakan. diskusi. Kembali dulu diskusinya, silakan. Yang Kristen yang naik ya, silakan yang Kristen. Ya, kan saya sudah bilang Kak. Makanya itu kenapa saya bilang katakan jangan modal congor. Maksudnya apa? Yang Kakak tunjukkan gak ada nama Yesus Tolong dalam perjanjian lama. bahasamu baik dong. Tolong bahasamu itu Sudah. baik. Sekarang jelaskan sama saya. Yesus diutus hanya untuk
Bani Israel. Di luar dari Bani Israel itu dikatakan adalah gunggung. Loh, berarti suruh Matius ini Tidak. hapus tulisannya nih. Aku diutus hanya untuk Baca dari kamu gini Nora. Itu pasal berapa yang kamu baca? Hah? Pasal berapa yang kamu baca? Jangan baca ayat itu Pasal separuh. 15. Saya juga kalau baca ayat kamu separuh kan salah. Hah? Saya Ya, tahu sekarang, banyak ya, baca, tentang coba, kekurangan-kekurangan kakak yang baca. muslim. Ya, kakak yang baca. Tapi saya tidak mau untuk menjelekkannya. Oke, Tapi kamu bacalah. membahas Alkitab, kamu Udah, bacanya bacalah. separuh. Matius 15 Kamu mulai yang- dari 21. Perikopnya. Loh. Kamu yang baca, yang butuh kamu yang baca. Ayo saya dengerin. Tapi dari Afi, boleh pasal bantu bacain? ayat pertamanya ya. Dari pasal berapa tadi? Dari ayat satunya. Jangan kamu baca cuman ayat yang kamu butuh Loh, saja. perikopnya Jangan cuman ini udah berbeda. bukunya aja yang kamu baca. Perikop, dengar dulu. Pasal 15 perintah Allah dan adat istiadat Yahudi. Di pasal di nomor 21 Baca. perempuan Biar Kanaan. jelas. Enak kali kau suruh Biar saya jelas baca, dari kau saja yang atas. baca monyong. Banyak kan cita kau. Macam hebat aja kau. Sini kubacain, sini kubacain Keluar. Sini, Iya ah. lah. Kalau Bani Keindahannya kayak itu begini keluar. lah. Kalau Keluar Bani keindahanmu, kayak begini, kawan. Hanya modal congor. Keluar menggonggong keindahanmu, saja. kawan. Kau menggonggong saja. Mantap. Mantap. Binatang tuh kayak begitu. Kristen aja yang lain naik. Bongok kali ini. Mantap gigi kau yang mantap. Kayak macam hebat aja kau. Saya tanya kenapa. Saya baca satu sekop ini saya baca tetap dikatakan Yesus tetap mengatakan aku diutus hanya untuk domba-domba yang hilang dari umat Israel. Yohanes 17 nomor 3. Hidup yang kekal itu bahwa mereka itu merujuk kepada siapa? Kepada domba-domba mereka, kepada domba-domba Israel lah. Orang Yesus untuk domba-domba Israel. Pandi, kamu jangan mute-mute saya dong. Ya udah dibawa aja kalau nggak mau di-mute. Bang Dedi Kristen atau Muslim Bang Dedi? Ini Bang Fano mau diskusi sama Fano itu. Enggak, dia kan apa? Tidak menyembah Yesus. Silakan Bang Dedi, Kristen atau Muslim? Dia tidak menyembah Yesus itu. Bang Dedi Kok, Kristen atau Muslim ini? Saya Kalau tegur satu dua kali tidak menjawab, Tadi saya menunggu di jam keberapa ada Yesus nongol, Tuhannya belum nongol Tuhannya itu. Disuruh pula baca satu perikop, satu pasal semua itu, gigi dia itu. Kau suruh baca. Bukan, kita baca pun dari Matius 15 pasal 1 sampai habis. Tetap Yesus mengatakan dia diutus untuk bangsa Israel. Rubah. Gitu loh. Bang Fano noise loh. Feedback kita Bang Fano. Tuh. Noise Bang Fano. Saya dari tadi sabar loh. Kenapa diturunkan? Mestinya diterusin aja sampai dia baca ketemu Yesus. Dia nggak mau. Oke, Theophilus Kristen atau Muslim? Ini bosnya Lukas ini. Theophilus yang mulia. nge-mute sendiri Theophilus yang dia. mulia, mikrofonnya dibuka ngomong. Aduh, parah kali bah. Tidak suka dibilang modal congor. Oke, saya sendiri pribadi minta maaf loh. Tapi sudah tidak bisa ditolerin lagi. Kita diskusi di sini loh. Jangan jadi sia-sia gitu. Kasihan penonton di bawah. Mahal paketnya tuh. Izin itu kita cepat aja ya. Kalau bukan Kristen langsung diturunkan aja, biar cepat. Iya. Ini banyak kali minta permintaan ini. Waktu soalnya kita buang waktu ini kalau terlalu banyak yang naik kawan-kawan Muslim. Tidak pengertian. Last love. juga, kawan-kawan. Last love, selamat malam. Agama apa? Last love. Usep RS, agama apa? Bang Usep. Usep. Last love saya turunkan, Anda tidak menjawab.
Bramas. 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 Halo. Halo. Kenapa? Noise sekali ya? Kejam kali Rum ini, kejam. Oneng. Selamat malam, Oneng. Waktu soalnya, Alfi. Nggak bisa kita lama-lama Oneng. terus. Betul Bang. Anggara. Anggara. Oneng agama apa, Bang? Selamat malam. Agama Islam, Kak. Demikian tadi kamu segini ya, di mana perdebatan itu berlangsung ya. Dan seperti biasa baku hantamnya nih kalau sudah perempuan sama perempuan itu memang lucu ya. Satu dengan yang lain itu saling serang itu tanpa ada jeda gitu ya. Karena memang kalau sudah berurusan sama perempuan itu lebih baik kita mengalah ya. Tapi kalau untuk untuk dakwah memang kita pun mesti tegas dengan siapapun dia. Jikalaulah sesat menyesatkan itu mesti kita dengan tegas. Jadi itulah, ada kawan Muslimin, beliau menegur sapa. Nah, jadi agar tidak menjadi blunder, kita memang harus tegas ya. Kalau kita lembut-lembut akhirnya blunder. Akhirnya kita tidak dapat menyampaikan dari apa yang menjadi kewajiban kita menyampaikan sebagai hujah ya. Kalau dengan beda agama ini memang kita mesti tegas, tidak dapat kita lembut-lembut. Jangan pula jadikan mereka itu seperti saudara kita, orang-orang yang dekat dengan kita, nanti susah kita menyampaikan. Jadi hanya rasa segan yang ada itu ya. Jadi mesti tegas. Baik kamu muslimin, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan dan saya di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Hadi, ya Bashir, ya Tabibi, Nabi Allah khairul khalqi